masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang wanita yang berprofesi asisten rumah tangga di Padang ditangkap karena diduga curi perhiasan majikannya. Polresta Bukit Tinggi gelar sistem pengamanan kota hadapi pemilu 2024. Transaksi perdagangan secara digital di Sumatera Barat mencapai hampir 800 miliar rupiah. Tim Klewang Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Padang, Kamis malam pekan lalu, menangkap seorang asisten rumah tangga yang bernama Desi dan berumur 30 tahun. Ia diciduk di tempat pelariannya di Kota Solo karena diduga mencuri perhiasan majikannya senilai lebih dari 20 juta rupiah. Perbuatan pelaku terungkap saat sang majikan curiga dengan gerak-gerik pelaku yang secara tiba-tiba pergi membawa kantong plastik besar dari rumahnya. Setelah memeriksa kamarnya, korban mendapati pintu lemari penyimpanan perhiasannya sudah terbuka. Seluruh perhiasannya raib. Atas kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polresta Padang. Dari hasil penyelidikan, kecurigaan polisi langsung mengarah kepada Desi yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah korban. Setelah dilacak keberadaannya, pelaku akhirnya ditangkap di daerah Solo saat bersiap naik bus pulang ke kampung halamannya. Setelah diperiksa, polisi mendapatkan barang bukti perhiasan sebanyak 10 buah cincin dan 13 buah gelang. Malam itu juga, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara saksama. Setelah kita mendapat informasi, kebetulan yang diduga tersangka ini kebetulan sebagai ART di rumah tersebut. Jadi kemana tujuannya kita belum pasti, namun pada saat diamankan yang bersangkutan di Bus Family Raya di daerah Solo. Penangkapan perempuan berusia 30 tahun tersebut juga dibantu petugas kepolisian dari Polres Kota Solo. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Alfi melaporkan dari Padang. 1.695 personel di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan pemilihan umum serentak tahun 2024 berjalan aman, Polresta Bukit Tinggi menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Kegiatan ini diawali dengan apel pasukan dan penyematan pita penugasan. Selanjutnya disimulasikan teknik pengamanan pemilu jika terjadi gangguan keamanan. Diawali adanya protes warga yang tidak puas dengan hasil perhitungan suara di TPS dan berujung bentrok massa dengan petugas keamanan. Drama kericuhan massa ini sebagai peragaan bagi aparat keamanan menentukan langkah yang diambil untuk mengatasi gangguan keamanan yang terjadi. Selain itu, HAM ini juga sebagai uji coba peralatan dan perlengkapan yang dimiliki Polresta Bukit Tinggi. Polresta Bukit Tinggi mengerahkan hampir seluruh kekuatan personilnya dalam pengamanan pemilu tahun 2024 ini. Selain polisi, pengamanan Pesta Demokrasi sekali 5 tahun ini juga melibatkan tentara, Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, dan sejumlah organisasi masyarakat. Untuk operasi Mantap Berata 2023-2024 ini, Polresta Bukit Tinggi menunjukkan 310 orang personil dari total 417 personil kita. Ini adalah gelar pasukan ya untuk menunjukkan kesiapan Polresta Bukit Tinggi dalam melakukan pengamanan pemilu 2024 mendatang. Kemudian kita melakukan simulasi sistem kota untuk mengantisipasi situasi apabila terjadi sesuatu hal nanti. Jadi kita sudah siap bertindak. Tidak hanya simulasi, Polresta Bukit Tinggi juga melakukan kegiatan cipta kondisi
deklarasi pemilu damai, patroli rutin, hingga koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar pemilu tahun 2024 berjalan lancar dan aman. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ratusan warga yang sedang beraktivitas di areal Gor Haji Agus Salim Padang hari Minggu pagi berbondong-bondong membeli sate yang tersedia di lapangan parkir. Ada 20 gerobak sate yang disediakan panitia dengan harga jual yang sangat murah, hanya Rp78 per porsi. Namun syaratnya pembeli harus membayar secara non-tunai atau digital melalui aplikasi KRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang merupakan alat pembayaran digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pembeli harus memindai terlebih dulu sebagai bukti pembelian. Selanjutnya, panitia akan menyerahkan 1 kupon untuk membeli 1 porsi sate yang harga normalnya adalah Rp10.000 per porsi. Namun dengan menggunakan KRIS, cukup membayar Rp78 saja. Ternyata, warga Kota Padang dari berbagai profesi sudah terbiasa memakai pembayaran digital untuk belanja keperluan sehari-hari. Selain tidak perlu membawa-bawa uang kemana-mana, juga lebih cepat, aman, dan nyaman. Sangat senang sekali dengan adanya aplikasi pakai QRIS ini karena memudahkan kita untuk belanja. Jadi kita tidak perlu bawa uang, ya dimanapun kita berada, ada kebutuhan kita tanpa bawa uang, dengan aplikasi QRIS ini kita bisa belanja. Cepat dan sangat aman, Pak. Mudah dan cepat, lebih itu sih Pak, nyaman, jadi nggak perlu kayak misalnya nggak bawa dompet, tinggal karena bawa HP kan, jadi pembayarannya cepat dan mudah lah, sangat-sangat cepat. Udah Pak, sebelumnya udah pernah. Biasanya di tempat makan sih Pak, kayak nggak bawa uang tunai kan, bawa HP pasti, kita semua pasti nggak ninggalin HP ya zaman sekarang, jadi kayak pembayaran emang cepat, mudah, HP yang nggak bakal ketinggalan gitu kan. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mencatat transaksi perdagangan secara digital sampai dengan Agustus 2023 di Sumatera Barat mencapai Rp781 miliar. Hingga September ini saja tercatat 676.000 orang yang bertransaksi menggunakan KRIS. Angka tersebut tumbuh 94,8% dibanding tahun lalu. Sedangkan penjual yang menyediakan KRIS sebanyak 456.000 atau tumbuh 41,2% dibanding tahun sebelumnya. Menariknya, merchant terbanyak adalah UMKM. Penjual yang menggunakan KRIS itu naik 41,2% dari tahun 2022. Ini data per Oktober ini mencapai 456.000. Nah, 97% dari merchant itu UMKM ternyata. Jadi luar biasa. Ternyata KRIS itu diminati oleh UMKM karena ya mungkin kemudahan. Mereka juga tidak mungkin dapat uang palsu karena ini kan digital seperti itu. Itu dulu. Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat akan terus menyosialisasikan pembayaran digital kepada masyarakat karena lebih efisien dan aman dalam bertransaksi. Lauda Johardi Anseh melaporkan dari Padang. Kebakaran kembali terjadi di Kota Bukit Tinggi. Sebuah rumah di Kelurahan Pakanlabuh, Kecamatan Aur Birugo, Tigobale, dilalap si jago merah. Api terlihat berkobar dari arah atap rumah permanen tersebut. Warga yang melihat kejadian ini panik karena rumah yang terbakar berada di kawasan padat penduduk. 6 mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi dan 2 unit dari Kabupaten Agam datang ke lokasi memadamkan api. Salah seorang penghuni rumah menuturkan, kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik dari atap rumah. Awalnya, api terlihat berkobar di atap, kemudian menjalar ke lantai 2 rumah. Oh, nampaknya
orang lain yang lihat tadi. Di bagian mana tadi? Itu dari loteng itu ruang tamu atau apa? Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah. Lagi pendinginan, api sudah bisa dijinakkan. Kami kita sedang melakukan pendinginan di lokasi yang masih ada api. Ada berapa rumah yang terbakar ya, Pak? Satu rumah, 2 kamar. Diduga ini penyebab kebakaran seperti apa? Harus listrik. Ini untuk kerugian bagaimana, Pak? Kerugian kurang lebih 200 juta. Selama 1 minggu terakhir, peristiwa kebakaran terjadi hampir setiap hari. Dinas Pemadam Kebakaran Bukit Tinggi mengimbau masyarakat memperhatikan instalasi listrik dan tidak membakar sampah di lokasi yang rawan terbakar. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.